Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya semua, dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentunya kita berharap Tuhan selalu melimpahkan rezeki kepada kita semua dan sehat. Sehingga dengan kesehatan dan rezeki kita bisa beraktivitas ya. Jumpa lagi dengan saya Dika Asmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi pelajaran perhotelan dan juga pariwisata. Untuk kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang cost reduction ya. Apa itu cost reduction? Yuk kita simak penjelasan saya. Cost reduction itu adalah penurunan biaya ya, di hotel maupun sebenarnya di mana saja, nggak selalu di hotel, bahwa pengontrolan biaya atau pengeluaran itu sangat penting sekali, apalagi dunia perhotelan itu kan pembelanjaannya banyak. Dan juga item atau barang-barangnya di seluruh departemen yang ada di hotel itu banyak sekali, sehingga harus dikontrol terus ya, guna untuk mengontrol biaya, karena di masing-masing bagian atau masing-masing departemen di hotel itu biayanya sangat tinggi sekali, ya nggak di front office-nya, di housekeeping-nya, dan juga accounting seluruh, pokoknya engineering juga, seluruh departemen yang ada itu diberikan anggaran untuk belanja. Maka itu kalau anggaran belanjanya atau biaya pengeluaran itu tidak di kontrol, makanya akan terjadi pemborosan, di mana kalau pemborosan itu akan membuat perusahaan itu akan benefitnya atau keuntungannya tentunya sedikit kalau banyak barang-barang yang spoil. Di salah satu departemen di hotel, yaitu accounting, itu ada section yang dinamakan cost control. Nah, cost control inilah yang bertugas untuk mengevaluasi seluruh departemen, mengecek barang-barangnya di seluruh departemen ini, mana yang masih bisa digunakan, mana yang sudah tidak bisa digunakan, mana yang harus dibeli kembali, mana yang harus tidak. Itu agar seluruh pengeluaran di masing-masing departemen itu ya harus dikontrol supaya tidak banyak yang loss. Housekeeping sendiri. Housekeeping itu kan itemnya atau materialnya banyak sekali. Ya, mulai dari alat pembersih untuk public area sampai juga laundry, terus masalah gardener, florist, ya linen, di housekeeping itu banyak sekali. Makanya untuk membantu eksekutif housekeeper-nya atau pemimpin daripada departemen itu, nah cost control tadi tiap bulan barangkali secara periodik itu akan mengontrol item-item atau barang-barang yang perlu dievaluasi ulang, mana yang masih bagus, mana yang tidak, atau laporan-laporan daripada head departemen itu harus dikontrol. Food and beverage ya, food and beverage itu kan
Banyak sekali pembelanjaan untuk makan, untuk membuat produksi makanan dan minuman di restoran maupun di bar, catering dan lain sebagainya itu jangan sampai juga spoilnya banyak. Kalau banyak ya item yang terbuang tidak ada di uang, itu artinya kan apa loss atau keuntungannya akan hilang, tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Oleh karena itu, sebenarnya cost reduction itu tidak hanya di hotel saja, di rumah tangga, dimanapun ya, sebagai kita juga semua itu kalau bisa mengendalikan cost, ya itu pasti profitnya atau keuntungannya akan banyak. Ya, artinya kita semua itu kan ada yang usaha wira swasta, ada yang juga bekerja seperti rekan-rekan kita yang di luar negeri, ada pekerjaan. Nah, kalau bisa menurunkan biaya atau cost reduction, tentunya tabungannya kan juga makin tinggi, karena untuk memikirkan juga apa masa-masa yang akan datang. Hotel juga punya forecast. Hotel itu punya forecast, artinya apa perkiraan untuk masa ke depan. Itu makanya ada budgeting. Nah, sehingga kita bisa membuat forecast. Nah, begitu juga kita sendiri di dalam rumah tangga harus punya apa budgeting atau untuk tabungan masa yang akan datang. Makanya cost reduction itu sangat penting sekali untuk di perusahaan maupun di kita sendiri. Di hotel ada juga engineering ya, yang mengelola masalah teknis ya. Nah itu biayanya kan mahal, kelistrikan ya. Biasanya kalau di hotel itu PTR ya, eh, apa listrik kan biaya teknis itu tinggi sekali karena penggunaan apa elektrik yang wattnya itu tinggi-tinggi sekali ya. Makanya di sana juga perlu dikontrol bagaimana mesin yang harus diganti, mana yang bisa di daur ulang, ya di refill dan lain sebagainya. Maka peranan cost control tadi tidak hanya untuk satu departemen tapi keseluruhan secara menyeluruh di departemen-departemen yang ada. Nah kita juga di rumah sama juga, kita kalau dari listrik itu mahal loh, karena listrik ada ironing atau kita juga setrika, terus memasak sekarang tidak pakai kompor tapi pakai Magicom ya. Itu listriknya tinggi sekali, terus air jet pump ya, listrik ada, kebutuhan rumah tangga ada kulkas, ada freezer dan lain sebagainya. Wah, sekarang tidak ada masak secara manual, semua di blender. Itu semua itu adalah memerlukan biaya. Nah itu kita tidak terasa, tiba-tiba tagihannya listrik banyak dan sebagainya, tidak seimbang antara gaji dengan pengeluarannya. Makanya kita juga perlu cost reduction, apalagi di hotel yang segitu besar pembelanjaannya. Kalau tidak ada pengontrolan, tentunya hotel akan sedikit juga benefitnya atau keuntungannya, sehingga kalau keuntungan sedikit ya perusahaan akan melemah, dan juga kesejahteraan karyawan itu bisa kurang. Contohnya misalkan aturan kita dapat bonus, sehingga karena pengeluaran banyak sehingga kita tidak dapat bonus. Begitu juga kita di rumah, kalau tabungan kita banyak, bonusnya tinggi, kita bisa happy-happy juga. Karena sebenarnya
materi perhotelan itu kalau diterapkan di rumah itu luar biasa dari berbagai sektor, dari kedisiplinan, dari kebersihan, kerapian. Ya, kerapian tidak hanya kerapian barang-barangnya, tapi kerapian termasuk apa ini tadi, cost reduction itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat saja dulu Pak video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.